Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haji Minan dan Ustaz Wildan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kata ikhlas. Dan apa sih sebetulnya Pak Ustadz definisi dari kata ikhlas itu sendiri? Ikhlas itu sendiri kalau dalam kitab Wasiatul Mustofa, jadi Nabi Muhammad itu wasiat nih, berkata kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu wahai Ali, i'mal kholison, berbuatlah, beramalah olehmu wahai Ali, katanya begitu, kholison dalam keadaan ikhlas lillahi, kepada Allah gitu. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yakbalu, tidak menerima Allah subhanahu wa ta'ala illa man kana kholison liwajhi, kecuali ada pada orang tersebut jiwanya itu ikhlas dalam menyembah kepada Allah. Jadi yang dimaksud ikhlas itu, dia itu benar-benar hanya karena Allah, bukan tujuannya kepada manusia, hanya kepada Allah. Bisa disebut mungkin Pak Ustadz kemurnian hati yang memang betul-betul tidak ada noda, titik atau apapun, yang sifatnya itu betul-betul lillahi ta'ala gitu ya. Lillahi ta'ala. Maka lawan dari kata ikhlas itu adalah riya. Ria. Oh gitu. Jadi ikhlas lawan katanya itu ria. Ria. Ria itu sendiri definisinya bagaimana? Nah, kalau ria ini adalah kalau dalam apanya ya? Lebih gampang itu pengen pamer. Oh gitu. Ria itu pengen pamer. Ada kerinduan di dalam hatinya pengen dipuji orang. Itu namanya ria. Oh gitu. Nah, Pak Ustadz, saya begitu ria. Saya mau nanya lagi nih Pak Ustadz. Contoh, ada kan biasanya orang nih beramal, bersedekah, tapi dia dengan catatan di situ, udah jangan disebut nama situ atau dituliskan nama, tulis aja hamba Allah. Nah itu bagaimana Pak Ustadz menurut pandangan Pak Ustadz itu sendiri? Banyak yang begitu, iya. Iya. Dimana-mana kayak hamba Allah ditulis gitu ya. Sebenarnya kata hamba Allah itu kurang baik. Kurang baik. Dan itu bukan berarti kita menuliskan hamba Allah di saat kita sedekah nih, tulis hamba Allah, bukan berarti itu adalah suatu keikhlasan, bukan. Karena ikhlas itu sikap dari hati, bukan sikap tulisan. Jadi nggak menjamin orang yang menulis hamba Allah itu dia ikhlas, enggak. Makanya kalau kita sedekah, tulis aja nama, nggak apa-apa. Jangan pakai kita hamba Allah, karena ikhlas itu sikap hati, bukan sikap tulisan. Kan ada tuh ya, banyak tuh ya kalau di sholat Jumat, kadang kan hamba Allah nyumbang sekian, terus temennya nyeletuk, gua itu, sama aja dong, sama aja begitu. Kadang begitu kebanyakan nulis hamba Allah, tapi tetap aja pas disebutin tadi ngasih tahu juga temennya, gua itu yang hamba Allah, begitu. Yang banyak itu, yang banyak itu. Kadang juga kebalikannya, dia nulis hamba Allah, tapi karena ngasihnya dikit, goceng, pakai nama hamba Allah, malu. Iya, balik lagi kepada. Padahal mah walaupun emang dia ngasihnya cuman goceng, tulis aja namanya, karena yang dinilai sama Allah itu bukan nilai, tapi apa yang ada di dalam hati dia, begitu. Keikhlasan dia. Keikhlasan. Gitu. Jadi didefinisikan kalau ikhlas itu betul-betul lillahi ta'ala, tanpa ada aling-aling suatu sikap apapun, sikap hati, bukan sikap tulisan. Nah, gitu. Atau juga Pak Ustadz, selain mungkin kita dalam beramal atau bersedekah kadang bilang dengan hamba Allah atau dengan tulisan tadi hamba Allah seperti itu tadi, ada juga ada orang itu ya, kalau misalkan dia mau beramal, dia itu menutupi tangan yang sebelah kanan dengan sebelah kiri seperti itu. Karena mungkin ada hadis atau apa yang mungkin Ustadz nanti bisa terangkan, ya mohon diterangkanlah. Memang biar kita nggak salah dalam memahami agama itu sangat penting gitu. Kalau kita lihat tuh ya, banyak orang yang sedekah nih, sedekah dia begini hari Jumat begitu, ditutupin tangan kirinya, karena dia mempraktekkan, katanya dalam hadis, bersedekahlah kamu itu sampai tangan kirimu itu nggak tahu. Padahal yang dimaksud tangan kiri kita agak tahu, itu bukan begini, bukan juga begini nih, gitu, diumpetin tangan dia, bukan. Ntar lu, maaf saya batuk dulu. Gitu Haji Minan. Bukan begitu. Jadi yang dimaksud sampai tangan kirimu itu kagak tahu, ketika jadi begitu. Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu mengatakan ibadah yang paling tinggi itu adalah berbagi, dan berbagi yang paling mulia itu adalah secara sir, secara sembunyi-sembunyi.
Jadi yang dimaksud tangan sampai tangan kiri kita nggak tahu itu adalah ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan harta kita kepada orang lain, itu bahkan boro-boro diri kita. Orang tua, anak bini, teman-teman itu kagak ada yang tahu, begitu. Kagak ada yang tahu kita memberi. Nanti kita tahu-taunya itu nanti di akhirat, begitu. Sampai kita pun lupa kita pernah ngasih. Itu yang disebut namanya apa? Sodako. Sampai tangan kirimu itu nggak tahu, karena nilainya itu sungguh luar biasa. Contoh begini, kalau kita sodako secara secara sembunyi-sembunyi, kita sodako 1000 dibandingkan sama orang yang sodakohnya itu sampai 100.000, itu lebih baik yang sembunyi-sembunyi nilainya 70 kali lipat tuh dibandingkan orang yang sodakoh secara terang-terangan. Tapi ini susah nih, susah begitu. Yang kita lakuin itu susah. Zaman sekarang ini kan zaman media juga gitu kan. Kalau misalkan berbagi atau apa itu biasa divideokan atau bisa di apa namanya di media tuh. Gitu. Ya, bagaimana tuh? Makanya dalam hal ini ikhlas itu kan dibagi 3. Oh, ikhlas dibagi 3. Saya baru tahu ini Ustadz, kalau ternyata ikhlas itu sendiri bisa terbagi 3 gitu. Nah, iya gitu. Apa aja Pak Ustadz itu? Jadi ikhlas yang pertama itu adalah ikhlas kelas karyawan. Oh, kelas karyawan. Ikhlas kelas karyawan. Jadinya al-amalu khaufan min iqabillah. Dia beramal karena motivasi alasannya itu karena dia takut disiksa sama Allah gitu gimana. Jadi orang sholat, orang ibadah, baca Quran, dia puasa, dia zakat, motivasinya itu karena takut dia disiksa sama Allah. Itu namanya ikhlas karyawan, kelas karyawan. Kalau kelas karyawan gimana sih? Kalau karyawan dia takut sama bos. Takut sama bos. Dia telat waktu dia kerja. Sampai dia lari karena takut dipecat sama bos. Gitu. Jadi motivasi kerjanya itu takut dipecat. Karena takut dipecat. Gitu. Itu namanya ikhlas kelas karyawan. Naik lagi yang lebih tinggi, Pak Haji Minan. Apa tuh? Jadi yang lebih tinggi itu namanya ikhlas pedagang. Ikhlas pedagang. Ini biar kita memahami secara gampang nih. Ikhlas itu tuh terbagi 3 tuh. Yang kedua namanya ikhlas pedagang atau ikhlas pengusaha. Apa sih ini ikhlas pedagang ini? Jadi ikhlas pedagang itu al-amalu roja'an lisawab. Jadi dia beramal, dia beribadah itu mengharapkan keuntungan, mengharapkan sorga, mengharapkan pahala. Jadi yang namanya pedagang, di mana ada untung dia kerjain. Kan begitu. Pengusaha. Iya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ngamalin. Contoh, kita baca surat Waqiah biar kita kaya. Itu. Kita baca, kita sholat duha, sholat tahajud biar derajat kita naik. Gua kerjain. Itu namanya ikhlas pedagang. Makanya jangan disalahin tuh, ada Ustadz Yusuf Mansur namanya yang luar biasa. Waduh, kita jangan Pak Ustadz, jangan siapa-siapa. Enggak, maksudnya ini biar contoh. Ustadz Yusuf Mansur itu kan beliau itu kan seorang yang sangat luar biasa tuh. Sedekah nanti Allah bakal balas. Itu jangan disalahin. Oh gitu. Karena emang orang itu berbeda-beda tingkatannya. Oh gitu. Jadi ikhlas pedagang nggak apa-apa dia ngarepin sesuatu gitu. dari Allah. Kan ada tuh yang membantah, sedekah mah sedekah aja, ikhlas. Nggak harus kita minta ini, nggak harus dibalas ini. Salah sebenarnya begitu. Oh gitu. Karena setiap orang itu jiwanya berbeda-beda. Nggak apa-apa. Awalnya kita biar kita jadi kaya, biar dibalas segini, biar dibalas mobil, baca sholawat biar segala hajat dia dicukupkan, dibutuh itu dikasih mobil, motor segala macam tuh. Yang kepengenan dia nggak apa-apa. Karena nanti dari situ lama kelamaan nanti juga kalau dia emang bener ibadahnya terus meningkat, dia bakal menjadi yang terakhir. Namanya ibadatul akhrar. Orang yang ibadahnya itu udah merdeka. Gitu. Maksud merdeka ini bagaimana? Merdeka maksudnya dia beramal, dia beribadah, dia bukan lagi karena takut disiksa sama Allah. Dan juga tidak mengharapkan apapun balasan dari Allah, nggak mengharapkan surga, dan juga karena bukan takut, alasannya karena takut disiksa, bukan. Emang murni lillahi ta'ala, karena Allah. Itu namanya ibadatul akhir, tingkat yang paling tinggi. Jadi orang yang ibadah itu merdeka dia. Jadi begitu. Makanya dulu ada kisah masyhur begini. Dulu ada dalam kitab itu ada seorang, dia itu beribadah selama 50 tahun. Setiap malam itu 200 rakaat tahajud, 200 rutin tuh setiap malam tuh. Lah akhirnya ini buat pembelajaran bagi kita nih. Lah akhirnya
ada malaikat datang ngebawa catatan ini orang begitu. Wahai Fulan gitu kan ya. Wahai Fulan, ini ente rajin ibadah selama 50 tahun setiap malam 200 rakaat tahajud ya. Iya. Tapi akhirnya ente masuk neraka ini. Akhirnya masuk neraka ini. Iya. Gimana ini? Gimana itu? Itu kira-kira kalau kita di posisi itu tuh, kira-kira mau lanjut apa udahan tuh ibadah? Ya, kita bisa jadi udahan. Jadi udahan. Udahan. Iya. Lah bagaimana ceritanya? Ceritanya ya. Iya, 50 tahun kita mengabdi dengan sholat tahajud 200 rakaat atau malaikat mengabarkan kita bisa masuk neraka. Iya. Makanya begitu. Iya, iya. Lah ini ternyata apa kata orang yang dikasih catatan itu sama malaikat? Iya. Lah orang ini bilang kagak apa-apa. Oh gitu. Kagak ngapa-ngapa. Iya, iya, iya. Ini namanya ibadatul akhir. Oh, Orang yang gitu. ibadahnya itu udah merdeka. Kagak ngapa-ngapa. Iya. Soal sorga dan neraka itu prerogatif Allah. Dan adapun saya beramal karena emang Allah suka sama orang yang taat. Iya. Allah suka sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Saya cinta sama Allah. Jadi apapun hal yang Allah cintain itu saya kerjakan. Jadi begitu. Karena emang motivasinya itu karena emang dia cinta sama Allah dan apapun yang Allah cintai dia bakal melakukannya. Begitulah seorang kekasih terhadap kekasihnya. Begitu. Jadi ibadatul akhir, orang yang ibadah dia itu secara merdeka. Hanya Allah. Adapun apapun balasannya saya nggak peduli. Yang penting saya itu ibadah kepada Allah. Allah nyuruh saya taat, ya udah saya sholat. Iya, iya. Gitu. Jadi masalah keikhlasan artinya betul-betul murni lillahi ta'ala, nggak ada yang sifatnya itu apa niat-niat yang lain ya, seperti itu. Dan tadi juga Pak Ustadz kita menyinggung tentang kata riya gitu ya. Sebetulnya kata riya itu sendiri definisinya apa sih Ustadz? Jadi riya itu begini. Kalau menurut Syekh Fuad Al-Iyad bin Iyad, beliau itu berkata riya itu al-amalu li ajlin nas riyaun. Wal amalu watarkul amali li ajlihim syirkut gitu. Jadi ketika kita beramal karena manusia itu disebut riya. Dan ketika kita meninggalkan suatu amal karena manusia itu pun termasuk syirik asgor, namanya syirik kecil. Syirik asgor. Iya. Jadi begini, ketika kita melakukan sesuatu ibadah li ajlin nas karena manusia, biar dibilang kita suci, biar apa namanya, biar dibilang pengen dipuji orang, pengen dipuji orang. Contoh begini dah. Ceritanya misalnya ada orang yang namanya itu Asep ini, dia ini suaranya cakep padahal gimana? Suaranya cakep lah. Terus dia punya teman namanya Boni begitu ya. Boni lah, Boni ini dia ajan mulu tuh, udah suaranya jelek iya. Dicelak mulu nih sama si Asep, Boni ajan mulu, suaranya jelek. Padahal si Asep ini bagus suaranya, cuman dia kagak mau ajan. Gak mau ajan. Nah, suatu ketika si Asep ini tiba-tiba dia mau ajan tuh, gimana? Mau ajan. Lah si Boni kaget ya. Iya. Lah ini si Asep tiba-tiba ajan ini, begitu kan? Ditanya dah tuh sama si Boni, "Lah Asep, tumben banget lu ajan?" Begitu. "Iya, Bon. Oh no, biar calon mertua gua tahu no. Oh gitu. Kalau suara gua bagus." Begitu. Iya lah, akhirnya kata Boni, "Lah si Haji Ahmad itu calon mertua lu yang samping masjid rumahnya." "Iya." "Lah Haji Ahmad pulang kampung ke Tegal, dua minggu." Begitu. Kata si Asep, "Lah bener Bon, berarti si Pak Haji Ahmad kagak dengar suara gua." "Lah kagak." Iya. Padahal apa? Dia berharap Haji Ahmad itu dengar suaranya. Itu contoh. Iya, jadi begini, ketika dia melakukan, dia pengen dipuji sama Pak Haji Ahmad, dan setelah Pak Haji Ahmad ini nggak dengar suara dia menyesal ngerjain. Itu yang disebut riya. Jadi begitu ceritanya. Biar kita gampang memahami. Iya, betul. Riya. Dan adapun gini, contoh juga, misal Pak Haji Minan setiap habis maghrib itu selalu dawam baca Quran. 1 ain 2 ain. Terus ada kawan mau main gitu, Haji Minan. Ada kawan, "Haji Minan ada di rumah habis maghrib?" "Ada." Begitu. Pas kawan itu mau main, lah emang Haji Minan ini udah kebiasaan baca Quran 1 ain 2 ain habis maghrib. Tiba-tiba Haji Minan nggak baca, gara-gara ada kawan mau main karena takut dibilang so suci. Begitu.
jangan dah, kalau ada kawan gue main, gue nggak baca Quran dulu dah. Ntar kawan gue ngomong gue sok alim lagi, sok suci lagi, sok rajin lagi. Lah itu udah ria termasuk. Ria ya. Jadi ketika ada kawan, kita beramal, kita ngerjain aja. Nggak usah dibilang takut sok suci. Kita ngerjain aja. Adapun dia ya Allah rajin banget, amin. Kita begituin aja, amin. Oke. Gak usah sampai kita takut dibilang suci. Ya, justru itu menjadi ria gitu ya. Itu menjadi ria kalau kita malah ninggalin amal yang sering kita kerjain itu. Begitu jadinya. Dan satu lagi tadi saya sebetulnya ada pertanyaan juga gitu ya. Apa sih ya sebutnya? Jadi sebetulnya kayaknya cukup ini aja dulu. Iya. Nanti bakal kita lanjut lagi. Ya. Yang pertama jadi tadi kita sudah begitu gamblang tentang apa sih yang dimaksud dengan ikhlas dan definisi dari kata ria itu sendiri tadi sudah begitu gamblang dijelaskan oleh Ustadz Wildan, dan alhamdulillah para rekan-rekan semuanya, saudara-saudara, mungkin untuk kesempatan pada pertemuan hari ini ya demikian, saya Pak Haji Minan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kawan-kawan di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, like ya. Demikian, terima kasih. Ustaz, boleh nanya nggak Ustaz? Boleh. Ada yang nanya. Ustaz, nanya Ustaz, nanya. Ya. Tadi kan ada 3 tuh ikhlas. Ini baru 2 ya, kelas karyawan. Yang kelas pertama pedagang. kan kelas karyawan, Iya. yang kedua kelas pedagang, ketiga itu ibadatul ahrar. Orang yang ibadahnya itu merdeka, orang merdeka. Itu udah ketiga. Udah ketiga itu udah puncak. Ya. Oke, kirain masih 2 Ustaz. Udah. Oke. Iya begitu. Sama orang juga. Mantap. Oke teman-teman ya, pantau terus, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.